Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, ketemu lagi dengan Kak Toto. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, bahagia lahir batin, dan tetap semangat menjalani hari-hari di tengah pandemi, baik belajar ataupun aktivitas lain yang menunjang persiapan kalian mempersiapkan diri menyambut UTBK 2021. Nah, di video kali ini adik-adik, kakak akan mencoba memberikan clue jawaban dari Pantar Mandiri 6 agar saat kalian menjawab Pantar Mandiri 6, kalian punya gambaran ya. Oke. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Di sini, Nehrum merupakan daratan yang terbentuk karena proses. Nehrum merupakan daratan yang terbentuk karena proses apa? Di sini ada erosi, masih ingat ya? Erosi itu pengikisan. Nah, kemudian ada sedimentasi, ini pengendapan. Lalu ada pelapukan atau penghancuran batuan. Penghancuran batuan. Kalau mass wetting itu pergerakan tanah. Kalau pengikisan ini sama dengan erosi. Nah, yang perlu kalian pahami, di manakah Nehrum itu? Coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, ini ada daratan, kemudian di sini ada sungai, di sini ada laut. Nah, di sini ada teluk, yaitu laut yang menjorok ke arah daratan namanya teluk. Nah, di mulut teluk ini yang warna hitam ini dulunya itu nggak ada sebenarnya. Dulunya nggak ada, tetapi kemudian menjadi ada. Ya, menjadi ada nih yang berwarna hitam di mulut teluk. Inilah ya, yang berwarna hitam inilah yang disebut dengan Nehrum. Jadi, kira-kira Nehrum ini terbentuk karena proses apa ya? Ketika dulunya di sini tidak ada, kemudian menjadi ada. Itu clue-nya. Dulunya tidak ada di mulut teluk, kemudian menjadi ada. Nah, ini yang disebut Nehrum. Kira-kira karena proses apa? Oke, silakan. Selamat menjawab. Kita lanjut ke nomor 2. Petani yang melakukan pergiliran tanaman di lahan pertaniannya telah menerapkan metode pelestarian tanah secara. Nah, di sini kata kuncinya adalah pergiliran tanaman. Pergiliran tanaman itu apa? Coba lihat ke definisi ini. Jadi ternyata pergiliran tanaman itu punya nama lain, rotasi tanaman, rotasi tanam atau gilir tanam, yang maknanya sistem budidaya tanaman dengan cara menggilir atau menanam lebih dari satu jenis tanaman. Nah, ternyata inti dari rotasi tanaman adalah menanam tanaman secara bergilir, itu caranya. Seperti gambar ini. Ini ada sawah, ketika musim hujan ditanam padi. Ketika kemarau biasanya ditanaman dengan kacang kedelai atau kacang hijau atau bahkan jagung ya. Ini ketika musim kemarau. Nah, proses pergiliran tanaman ini dilakukan setiap pergantian musim ya, dari hujan ke kemarau. Nah, kesimpulannya tentu kalian bisa jawab. Pergiliran tanaman itu termasuk metode pelestarian tanah secara apa? Ketika arti rotasi tanaman adalah menanam tanaman secara bergilir. Ingat, menanam tanaman.
Sebagai gambaran, pelestarian tanah itu ada 3. Ada vegetatif, ada mekanik, ada kimiawi. Nah, kira-kira nih, kalau pergiliran tanaman itu menanam tanaman, dia lebih ke mana? Vegetatif, mekanik, atau kimiawi kah? Kita lanjut. Nomor 3. Lapisan atmosfer yang memiliki peran penting dalam bidang komunikasi. Nah, kita tahu kalau yang namanya komunikasi itu biasanya kan kita menggunakan apa? Menggunakan telepon. Terutama telepon seluler ya. Kita juga bisa komunikasi lewat radio. Kita juga bisa komunikasi lewat televisi. Nah, kalau kita tengok, komunikasi baik lewat telepon, radio, maupun televisi, ketiganya itu menggunakan prinsip pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu, untuk soal nomor 3, lapisan atmosfer yang berperan dalam bidang komunikasi, ya ada kaitannya dengan pemantulan gelombang elektromagnetik. Nah, di lapisan apa yang berkaitan dengan pemantulan gelombang elektromagnetik? Kakak yakin kalian bisa jawab. Oke, kita lanjut nomor 4. Keadaan suhu di suatu wilayah tidak dipengaruhi oleh. Di sini kata tidak. Ya. Keadaan suhu di suatu wilayah tidak dipengaruhi oleh. Tidak dipengaruhi oleh. Nah, kakak kasih gambaran nih. Misalnya ini bumi. Ini yang pertama ya. Sudut datang sinar matahari ini bumi. Nah, di sini ada matahari pada saat dia terbit di pagi hari. Kemudian sekitar jam 9. Nah, baru nanti di sini jam 12. Ini misalnya jam 6 pagi, ini jam 9, ini jam 12. Pertanyaannya, posisi sudut datang sinar matahari ini mempengaruhi nggak terhadap pemanasan di muka bumi? Nah, kemudian yang kedua, yang B, lamanya penyinaran. Misalnya, di belahan bumi utara, musim panas, ketika musim panas dia berarti lebih lama siangnya. Nah, pertanyaannya, apakah lamanya penyinaran mempengaruhi keadaan suhu? Nah, coba dipikir ya. Kemudian, misalnya di sini ada laut, di sini ada darat, lalu ini ada gunung. Nah, ini laut, lalu ada matahari. Kira-kira nih, suhu di laut dengan suhu di gunung itu sama tidak? Gitu. Antara temperatur di laut sama tidak dengan temperatur di gunung? Nah, ini karena faktor ketinggian. Lalu banyak sedikitnya awan. Misalnya di sini ada muka bumi. Nah, ada muka bumi, di sini ada awan nih. Ada awan. Nah, di sini nggak ada awan nih. Di sini matahari misalnya. Kira-kira nih, keberadaan awan ini mempengaruhi nggak keadaan suhu di muka bumi? Di sini mungkin ada awan tapi kecil atau sedikit. Kemudian jenis vegetasi. Katakanlah misalnya di sini, karena ngomongin jenis, berarti misalnya ini rumput, ya. Ini rumput, kemudian ini ada perdu, gitu ya. Perdu. Kemudian
Ini ada misalnya pohon mangga gitu ya. Nah, misalnya ini rumput, ini jagung. Nah, ini kan karena ngomongin jenis tanaman ya. Di tanamannya berbeda-beda jenisnya. Ini pohon misalnya, pohon mangga katakanlah. Nah, kira-kira perbedaan jenis tanaman itu mempengaruhi keadaan suhu di muka bumi tidak? Gitu. Selamat menjawab. Selanjutnya nomor 5. Fenomena smoke. Apa itu smoke? Smoke itu sebenarnya gabungan antara smoke plus fog. Smoke sendiri artinya asap. Fog itu artinya kabut. Nah, kalau ditanya terjadi di daerah mana seperti apa, ya kamu pasti harus berpikir ke arah smoke and fog. Nah, dari mana asal datangnya? Kan gitu ya. Dari mana asalnya? Kan gitu. Goodbye. Dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Nah, asap dari mana sih biasanya? Kemudian, ketika ada asap bercampur dengan kabut. Nah, biasanya yang di pagi hari kalau kabut itu yang bikin samar ya pandangan ya, itu kabut. Nah, itu kata kuncinya. Semoga bisa menjawab. Nomor 6. Gejala optik di atmosfer yang tampak seperti bayangan air. Nah, ini tampak seperti bayangan air yang sering terjadi di gurun pasir atau jalan-jalan beraspal pada tengah hari. Di sini ada halo, fata morgana, aurora, sandikala, dan layong. Kita tengok. Nah, kalau yang pertama ini yang namanya halo. Nah, yang kedua ini namanya aurora, gitu ya. Nah, di sini yang namanya fata morgana. Nah, di sini namanya sandikala. Lalu di sini ada yang namanya layong, yang sering disebut dengan lembayung senja. Nah, kira-kira mana yang cocok nih? Gambar yang menceritakan tentang pertanyaan di soal. Selamat menjawab. Laut regresi dapat ditemukan di daerah. Oke. Kalau dilihat di situ, ini adalah Pulau Sumatera, ini Pulau Jawa, ini Kalimantan, ini Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku. Nah, gitu ya. Di sini ada Samudra Hindia. Di sini ada Laut Jawa. Di sini ada Malaysia di sini ya. Ini Malaysia. Ini nanti ada Selat Malaka. Ada Selat Malaka. Di sini ada Selat Karimata. Di sini ya maksudnya Selat Karimata. Nah, di sini ada Selat Sunda nih. Di sini ada Selat Sunda. Nah, kira-kira di mana nih laut regresi adanya? Pantai Barat Sumatera dan Selatan Jawa atau yang lain? Nah, untuk bisa menjawab, coba perhatikan pengertian dari laut regresi. Laut regresi itu laut yang semakin menyempit karena adanya akumulasi endapan material dari sungai yang bermuara ke laut tersebut, sehingga laut akan terasa semakin sempit karena muncul daratan baru. Nah, selamat menjawab. Kemudian nomor 8. Sejalan dengan kenaikan letak lintang. Naik letak lintangnya. Perlu kalian pahami, yang namanya letak lintang naik itu kalau ini bumi, lintang yang paling rendah adalah ini, 0 derajat. Kemudian ini 23,5. Ini
40 derajat, yang ini 66,5, yang ini 90 derajat. Nah, jadi yang dimaksud dengan kenaikan lintang itu dari 0 sampai menuju 90, itu artinya semakin naik ya. Semakin naik. Nah, untuk dapat menjawabnya, kalian bisa melihat skema ini. Nah, ini dia. Kalau kita lihat, yang di posisi 90 derajat di sini, itu 90 derajat yang paling tinggi itu ya daerah kutub ya. Di sini kutub utara. Nah, kutub utara sering disebut dengan Arktik. Kemudian dari lintang di 66,5 ini subarktik, lalu ada sedang, lalu ada tropis. Nah, karena yang sejalan kenaikan lintang-lintang berarti yang dimaksud yang ini nih ya, garis lintang yang makin naik atau makin tinggi. Nah, kamu bisa simpulkan dari gambar ini ya, Adek. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9. Pampa merupakan sebutan untuk padang rumput yang ada di daerah mana? Pampa. Nah, kakak kasih clue. Pampa itu biasanya nyebutnya adalah La Pampa. Nah, kira-kira dari bahasa mana nih La Pampa ini ya? La Pampa. Dari bahasa mana kira-kira La Pampa? Nah, coba-coba tebak-tebak kalau yang ada La Pampa. La Pampa, La Pampa ya. Bisa insya Allah dicari, ditebak. Dari bahasa mana ini ya. Oke, lanjut. Nomor 10. Garis Wallace membentang di wilayah Wallace. Apakah di Selat Sunda, Selat Bali, Laut Maluku, Selat Lombok, atau Laut Banda? Untuk bisa menjawabnya, coba lihat peta berikut. Nah, ini dia garis Wallace nih. Nah, kalian tinggal menentukan garis Wallace ini melalui perairan apa. Oke, lanjut. Nomor 11, berdasarkan data hasil sensus penduduk tahun 2020, diketahui bahwa Indonesia masih dalam masa bonus demografi. Hal yang harus dilakukan adalah, nah, ketika mengalami masa bonus demografi, pemerintah harus ngapain? Untuk bisa menjawabnya, kamu harus tahu dulu pengertian bonus demografi. Jadi bonus demografi itu ketika kondisi di suatu wilayah atau negara, usia produktifnya lebih banyak dibandingkan dengan usia non-produktifnya. Nah, jika usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif, maka yang harus dilakukan apa? Saya yakin kalian bisa menganalisisnya. Yang ke-12, pembangunan desa merupakan salah satu cara untuk dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat apa? Di sini kata kuncinya adalah pembangunan desa. Kenapa desa harus dibangun? Untuk mengurangi apa? Kamu pasti udah tahu, transmigrasi itu dari daerah yang padat ke jarang kan? Kalau emigrasi itu berarti keluar dari suatu negara. Kalau urbanisasi kalian juga udah tahu, ini dari desa ke kota. Kalau pengelaju itu yang komuter ya, pergi pagi pulang malam. Misalnya dari Tangerang bekerja di Jakarta, pergi pagi pulang malam. Kalau imigrasi, itu masuk ke suatu negara. Nah, di sini kenapa desa harus dibangun? Ketika desa sudah dibangun, dia bisa mengurangi yang mana? Kalian pasti bisa jawab. Oke, terima kasih banyak, Dek. Semoga memberi manfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kakak ucapkan selamat menjawab antar mandiri 6. Semoga bisa menjawab dengan benar. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.